Malaysia dan China sebut Indonesia tidak sesuai jalani proses pemain keturunan. Kevin Dix tegaskan soal dirinya jelang laga lanjutan putaran ketiga. Wasit laga Timnas versus Bahrain langsung ramai diperbincangkan. Emil Audero semakin kuat dibahas untuk bergabung. Update kondisi Martin Paes jelang berangkat ke Bahrain. Sen Patinama penuh dukungan jelang bergabung bersama Timnas. Jadwal JHS terbang ke Bahrain akhirnya bocor. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Federasi Sepak Bola Asia kini dikabarkan telah menunjuk perangkat pertandingan untuk memimpin laga Bahrain versus Timnas Indonesia, di mana kedua tim akan bentrok pada lanjutan putaran ketiga di Bahrain Stadium pada Kamis mendatang. Dalam unggahan akun Instagram Stadion Lovers pada Selasa 1 Oktober 2024 kemarin, perangkat wasit tersebut berasal dari Oman dan Kuwait. Ahmed Al-Kaf didapuk menjadi wasit utama, dibantu oleh kedua asisten wasit. Qasim Al-Hatmi akan bertindak sebagai wasit keempat, sementara wasit VAR akan dipimpin oleh Abdullah Al-Qadri asal Kuwait. Penunjukan perangkat wasit asal Oman dan Kuwait itu pun mendapatkan cibiran dari pecinta sepak bola Indonesia di media sosial. Tidak sedikit yang menyebutkan bahwa AFC curang karena perangkat wasit dan Timnas Bahrain sama-sama berasal dari Federasi Sepak Bola Asia Barat yang tanding dari AFF versus WAF. Harusnya wasitnya dari AFF, SAF atau CAF. Ini yang main dari subregional WAF, wasitnya juga dari WAF. Kocak juga ini AFC, tulis seorang di kolom komentar unggahan tersebut. Kok bisa yang serumpun dengan Bahrain yang menjadi wasit, balas lainnya lagi. Masyarakat Malaysia dan China kini malah kompak menuduh Timnas Indonesia berkolusi dengan FIFA dalam memproses pemain keturunan, di mana mereka iri proses pemain keturunan Indonesia yang begitu mudah dan cepat yang diproses oleh tim merah putih. Ambil contoh semisal Mesilgers dan Eliano. Pertama kali ia diperkenalkan di hadapan publik sepak bola Indonesia pada Jumat 11 September 2024 bulan kemarin. Kemudian Mesilgers dan Eliano resmi mendapatkan paspor Indonesia pada Senin 29 September 2024-nya. Di saat yang bersamaan, Federasi Sepak Bola Malaysia pun baru saja gagal memproses pemain keturunan yaitu Mat Dejel. Pesepak bola 27 tahun itu gagal diproses lantaran darah Malaysia yang dimilikinya berasal dari sang buyut. Menurut kami, Federasi Sepak Bola Indonesia memanipulasi data pemain keturunan. Tentu saja mereka akan menyangkalnya. Dulu sepak bola Indonesia sering dipandang negatif di Asia. Sekarang malah kantor FIFA berlokasi di Jakarta, kata salah satu masyarakat Malaysia di sebuah forum supporter di Malaysia. Okezon mengutip dari media Vietnam yaitu Soha VN. Timnas Indonesia dengan mudah menambah pemain keturunan, namun puluhan pemain keturunan mereka memiliki wajah mirip orang Eropa, lanjut tuduhan forum tersebut. Media Cina 163.com juga mengeluarkan pendapat yang sama. Mereka mengatakan bahwa proses Mesilgers dan Eliano tidak digelar sesuai prosedur karena selesai begitu cepat. Lantas apa benar PSSI diistimewakan oleh FIFA dalam proses pemain keturunan? Kemudian apakah yang dilakukan PSSI sudah sesuai prosedur? Ya tentu itu sudah sesuai prosedur yang ada. Martin Paes memang sebelumnya diketahui bahwa ia mengalami cedera dan tidak bisa bertanding saat klubnya bermain, di mana cedera Martin Paes langsung mengkhawatirkan banyak pihak. Namun kini Martin Paes tetap akan bergabung dengan Timnas Indonesia. Pasalnya Martin Paes hanya mengalami cedera minor di pergelangan tangannya. Ya, FC Dallas sebelumnya akan mengumumkan bahwa Martin Paes akan bergabung dengan Timnas Indonesia. Hal itu tentu saja memberikan sinyal positif akan kondisi sang pemain. Dalam hal ini, Martin Paes diharapkan bisa cepat pulih dan membela Timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina nantinya. Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji pun menyebutkan bahwa Martin Paes tetap akan bergabung dengan Timnas Indonesia. Saya sudah kontak Martin Paes, dia sedang menjalani pemulihan, hanya cedera ringan, jelas Sumarji pada Kamis kemarin. Ya, kabarnya Martin Paes akan berangkat ke Bahrain dan bergabung dengan Timnas Indonesia nantinya. Hal itu direncanakan ia akan berangkat ke Bahrain setelah pertandingan klubnya pada tanggal 7 Oktober ini.
Pemain keturunan Indonesia yaitu Kevin Dix kini sempat ditanya soal peluang dirinya untuk bermain di timnas Indonesia, di mana Kevin Dix pun memberikan jawaban yang cukup menarik. Ya, belakangan ini Kevin Dix memang dikabarkan sedang menjalani proses untuk menjadi warga negara Indonesia. Kabar itu sempat dibocorkan oleh jurnalis asal Belanda yaitu Denny van Laar. Selain Kevin Dix, penyiar di Football Premier itu juga sempat menyebut nama Oli Romeni. Senada dengan kabar tersebut, Kevin Dix pun berbicara tentang proses dirinya. Pemain berusia 27 tahun itu mengaku PSSI sudah menghubunginya, namun ia masih mempertimbangkan tawaran tersebut. Mereka pihak Indonesia pasti sedang berusaha dan saya mungkin harus segera mengambil keputusan, tutur Kevin Dix. Namun saya adalah orang yang menunggu dan melihat dan ingin melihat apa saja pilihan yang ada sebelum saya mengambil risiko. Lalu kita akan lihat bagaimana akhirnya, kata Kevin Dix. Ya, namun meski begitu, Kevin Dix memberikan sinyal kuat untuk dirinya yang tertarik menjadi warga negara Indonesia. Pasalnya, ia dengan bangga menceritakan asal-usul dirinya yang memiliki darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya. Bahkan dengan penuh haru, ia menyebutkan bahwa sang kakek akan sangat senang jika dirinya bermain untuk timnas Indonesia. Orang tua ibu saya lahir di pulau kecil Ambon dan mereka melakukan perjalanan ke Belanda untuk mencari kehidupan yang lebih baik setelah perang, ucap Kevin Dix. Sayangnya nenek saya meninggal kurang dari 2 tahun yang lalu, tapi saya masih memiliki kakek yang lahir di sana. Dan jika saya berbicara dengannya tentang hal ini, saya rasa dia akan senang jika saya bermain untuk Indonesia, ujarnya penuh semangat. Ya, namun dalam hal ini belum jelas apakah Kevin Dix akan membela timnas Indonesia dalam waktu yang dekat ini. Yang jelas saat ini ia masih berstatus sebagai warga negara Belanda yang sempat membela timnas Belanda U21. Sen Patinama diketahui kini turut dipanggil oleh Coach Sintayong ke timnas Indonesia. Klub Sen Patinama itu Kas Epen pun langsung bereaksi, di mana Kas Epen mendoakan Sen Patinama dan timnas Indonesia untuk sukses di 2 laga lanjutan putaran ketiga ini. Harapan itu ditulis oleh Kas Epen di unggahan akun Instagram resminya pada Kamis kemarin. Garuda memanggil Sen Patinama untuk pertandingan melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia, tulis Kas Epen. Semoga beruntung Sen, tambah tulisan tersebut. Di mana unggahan tersebut pun langsung tuai respon positif kepada Sen Patinama dan juga klubnya. Ya, diketahui Sen Patinama masuk ke dalam daftar 27 pemain yang dipanggil oleh timnas Indonesia untuk 2 laga lanjutan putaran ketiga ini, di mana Sen Patinama masuk ke dalam jajaran pemain bertahan yang dipanggil oleh Coach Sintayong. Jay Itzes bersama Venezia akan bertandang ke markas Verona. Selepas itu, ia akan terbang ke Bahrain untuk memperkuat timnas Indonesia. Ya, Verona versus Venezia tersaji di pekan ke-7 Liga Italia. Duel itu akan digelar pada Sabtu 5 Oktober 2024 dini hari waktu Indonesia Barat ini. Kedua tim tersebut hanya berjarak 2 poin, di mana Verona berada di urutan ke-14 dengan 6 poin, sedangkan Venezia berada di posisi ke-19 dengan 4 poin. Setelah memperkuat Venezia di laga tersebut, Jesus pun harus terbang ke Bahrain, di mana timnas Indonesia akan menjalani matchday ketiga ini di grup C. Pasukan Coach Sintayong itu kabarnya akan baru terbang dari Indonesia ke Bahrain pada Minggu dini hari waktu Indonesia Barat ini, di mana 27 pemain yang dipanggil diperkirakan akan lengkap pada 7 Oktobernya. Setelah dari Bahrain, timnas Indonesia akan langsung menuju ke Cina, di mana Jesus dan kolega akan memainkan matchday keempatnya dengan timnas Cina di Qingdao Football Stadium. Jordi Amat diketahui kembali masuk ke dalam skuad timnas Indonesia. Momen ini tentu menjadi momen yang bagus bagi Jordi Amat untuk meredam keraguan penggemarnya. Ya, Jordi Amat merupakan salah satu pemain keturunan yang datang di gelombang awal. Dalam hal ini, diketahui Jordi Amat mempunyai latar belakang karir yang bagus karena sempat membela Espanyol dan Swansea City. Jam terbang yang tinggi disebut diharapkan menjadi modal bagus saat Jordi Amat membela timnas Indonesia. Namun dalam beberapa laga terakhir, Jordi Amat malah sering dengan kesalahan dan disebut blunder. Blunder itu terakhir terjadi di saat Jordi Amat menghadapi timnas Irak pada Juni yang lalu. Saat itu Jordi Amat yang menjabat sebagai kapten mendapatkan kartu merah di menit ke-59. Nama Jordi Amat pun mulai tersisihkan dari skema impian para penggemar timnas Indonesia. Terlebih hal itu setelah Jay Itzes datang menyusul kemudian Mesilges yang bersiap untuk menjalani debutnya. Nama-nama itulah yang kini menjadi favorit penggemar timnas Indonesia. Saat Jordi Amat absen karena cedera dalam duel laga melawan Arab Saudi dan Australia, terbukti lini belakang timnas Indonesia bisa tampil kokoh. Rizky Ridho, Muhammad Firari, dan Justin Hubner bisa menjadi pendamping yang solid bagi Jay Itzes. Kini Jordi Amat kembali masuk ke skuad timnas Indonesia. Selain itu, Justin Hubner juga sudah dipastikan
dipastikan absen. Kondisi itu membuat Jordi Amat punya peluang untuk tampil di laga nanti. Bila Jordi Amat mendapatkan kepercayaan dari Coach Sintayong, momen itu bisa menjadi momen bagus bagi dirinya untuk mengembalikan kepercayaan penggemar timnas Indonesia kepada dirinya. Dengan menimbang pengalaman dan peluang Jordi Amat bisa bermain berpasangan dengan Jay Isyes dan Messil Gas, kondisi itu membuat Jordi Amat punya peluang untuk tampil di laga nanti. Bila Jordi Amat mendapatkan kepercayaan dari Coach Sintayong, momen itu bisa menjadi momen bagus bagi dirinya untuk mengembalikan kepercayaan penggemar timnas Indonesia kepada dirinya. Dengan menimbang pengalaman dan peluang Jordi Amat bisa bermain berpasangan dengan Jay Isyes dan Messil Gas, dengan dukungan dua bek yang lebih mudah, Jordi Amat akan lebih tenang di lini belakang dan meminimalisir peluang melakukan kesalahan. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.